Ya, nama saya Teguh. Banyak yang panggil saya Lisun. Saya dari IFGF Gisi di Palang, Pengilon, di bawah Pastor Samuel Saputra. Saya memang bergumul sejak lama diri pribadi saya untuk bisa bangun pagi. Saya pertama kali ikut gerbang pagi hari Senin, minggu yang lalu. Jadi ini sudah masuk minggu kedua. Puji Tuhan saya belum pernah absen sejak saya datang. Meskipun hari ini kondisi saya secara fisik kurang baik, saya flu, tetapi saya bertekad, saya dan istri terjang terus gerbang pagi. Saya dan istri termasuk kelelawar, jadi kalau tidur, kalau siang bangun, kalau malam bangun, kalau siang tidur gitu. Saya kalau tidur itu pagi, bangunnya siang, jam 9, jam 10 saya baru bangun. Pekerjaan kami memang membuat rutinitas kami jadi kebalik-balik. Makan juga saya sarapan biasa jam 12 gitu baru sarapan, jam 11 sarapan. Makan siang itu jam 5, jam 6. Nanti makan malam jam 10, jam 11 gitu. Itu makan malam gitu. Ya, terus waktu saya tidak tahu kenapa, kan Salatiga kecil ya, Salatiga kecil saya sering lewat jalan Ayani, berhenti di pertigaan Ayani itu, saya selalu lihat spanduk besar sekali di depan gerbang pagi gitu. Dan puncaknya hari Sabtu yang lalu ketika saya ketemu Saudara Teguh Kris, kami sama-sama pelayanan di KBC, Kingdom Business Community. Saya tanya sama Teguh Kris, gimana gerbang pagi? Dahsyat, dia bilang, 300-400an orang datang setiap hari gitu. Mosok gitu. Saya cukup kaget memang ketika dikasih tahu gitu. Dan itu semakin buat saya, ya saya harus datang. Betul, Senin pagi saya pasang waker jam 3:30. Dan ketika waker berbunyi, saya matikan, saya rebahan lagi. 5 menit lah Tuhan, 5 menit. Tapi 5 menit itu benar-benar menyiksa saya. Berangkat dak gitu. Karena saya tidak ada teman. Pertama, saya datang seorang diri, istri saya belum mau ikut pada waktu itu. Saya yang bertekad sendiri memang, saya mau bangun dan mau datang. Jadi pergumulan yang hebat sekali 5 menit itu gitu. Setannya luar biasa gitu. Berangkat dak gitu. Akhirnya saya putuskan, saya komitmen saya mau berangkat. Saya bilang sama Tuhan, memang saya sudah janji saya mau berangkat gitu. Apapun yang terjadi terjang gitu. Berangkat gitu. Akhirnya saya cuci muka, saya gosok gigi, saya berangkat. Hari pertama saya masuk, saya jalan kaki dari rumah saya karena dekat. Saya masuk, saya ketemu Om Edi. Saya kenal cukup lama Om Edi. Akhirnya ditemenin lah saya masuk gitu. Dan saya ngalami hal yang luar biasa. Hari pertama saya masuk. Dan hari itu Tuhan jamah saya dan saya sampai nangis. Saya enggak kuat ketika pulang saya broadcast. Saya broadcast apa yang saya alami di gerbang pagi. Dan puji Tuhan, sampai hari ini saya tidak pernah absen. Dan hari kedua saya ajak istri saya, sampai hari ini, hari ketiga saya ajak anak-anak saya. Cuman kemarin masuk sekolah, belum sempat saya ajak lagi. Kemarin baru saya, ketika Pastor Hengki bilang, ajak anak-anak lagi gitu. Saya baru ngomong lagi gitu sama istri ke anak-anak gitu, untuk ikut lagi gitu. Kami berkomitmen selama kami ada di Salatiga, kami akan terus gerbang pagi. Dan
Saya kemarin juga barusan cerita dengan salah seorang pemimpin di gereja kami, namanya Pak Mano. Saya baru sharing dan saya bilang, Pak Mano, saya pengen gereja kita pun juga ngalami gerbang pagi. Ada gerbang pagi. Dan kalau mau 2-3 orang jalan, ayo kita jalan, pasti Tuhan kerjakan sesuatu. Dan itu kerinduan saya. Makasih. Haleluya. Luar biasa. Kita doain dulu deh ya, supaya di gerejanya ada gerbang pagi. Amin. Bapak, kami berdoa. Kami tahu panggilan untuk datang kepada Tuhan berlaku untuk semua gereja dan orang percaya. Kau pakai hamba-Mu ini Tuhan untuk bisa menyampaikan api yang sudah diterimanya daripada Tuhan sendiri, untuk membawa api ini kepada satu kegerakan di gereja yang Tuhan sudah tetapkan bagi hamba-Mu ini. Terima kasih, kami percaya Roh Kudus, kasih karunia-Mu akan terus dicurahkan di tengah-tengah hidupnya. Terima kasih Bapak, pakai, dan kami berdoa bahwa satu kali kami akan mendengar dan melihat bahwa gereja-gereja di Salatiga bahkan di Indonesia ada doa pagi yang diangkat kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua percaya berkata Amin. Haleluya. Nek semua gereja kan enak jadi saudara. Ribuan mau datang, nggak perlu bangun gereja gede-gede. Ya, saya sudah putuskan kalau Tuhan memang berkenan, kita nggak mau bangun gereja yang gede-gedean. Segini cukup, nyaman, hangat saudara. Kalau terlalu besar seperti nginden kadang-kadang nggak ada fellowship, susah saudara ya. Terlalu banyak juga susah. Tapi saya percaya semua gereja harus penuh doa pagi. Kalau di Korea itu bilangnya begini, kalau gereja tidak ada doa paginya bukan gereja katanya. Orang Korea tuh. Makanya Korea terjadi kebangunan luar biasa. Ya karena semua gereja buka gereja untuk doa pagi. Ya. Dan mereka bilang kalau kami ini mereka yang ngomong ya. Saya pernah ke sana 2 kali atau 3 kali sudah ngomong kalau tidak ada gereja, tidak ada doa pagi, kami nggak mau datang ke gereja seperti itu. Itu yang menurut orang Korea sana. Saya berdoa gereja-gereja di Salatiga ada gerbang paginya. Amin. Karena kemarin saya diingatkan oleh Pak Andreas Nawawi waktu khotbah di sini, saudara, dia bilang ingatkan lagi bahwa ada nubuatan buat kota Salatiga dari pendoa-pendoa yang dari Eropa, dari Yerusalem. Mereka berdoa bahwa ada 2 kota yang akan dipakai Tuhan, Salatiga dan Cirebon. Ya, tepuk tangan saya. Dan waktu itu beliau sampaikan juga bahwa saya ingin tahu ada apa di 2 kota ini. Kemudian dia datang ke Cirebon dan dia tanya beberapa teman, mereka nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa tuh ya biasa-biasa saja. Ya, kemudian dia juga ada di satu gereja, dia melayani satu gereja dan dia dalam penyembahan rasanya juga nggak ada apa-apa, saudara. Dia juga bilang kok kosong ya, nggak merasa apa-apa ya. Tapi waktu kemarin dia datang ke Salatiga dan dia ada di sini nyembah sama-sama umat Tuhan di sini. Wah, dia bilang ini saya tahu di sini ada Tuhan yang sedang bekerja. Lebih kaget lagi dia waktu dengar ada gerbang pagi. Wah, ini gerbang pagi. Dia pesan sama saya, saudara, kamu sudah terima api kebangunan di kota Salatiga, jagaan dan sebarkan lebih lagi supaya apa yang jadi nubuatan itu terjadi. Kota Salatiga, dari kota Salatiga akan menyebar kegerakan kebangunan rohani yang luar biasa. Dan saudara, semua yang di tempat ini, saudara adalah bagian dari yang mengawali. Tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Dan saya mau pesan juga, jangan sampai kita yang mengawali jadi yang terakhir nanti. Kita harus tetap jadi ujung tombak, katakan amin. Sampai Tuhan Yesus datang, amin. Kita bukan mau mengenapi yang awal jadi yang terkemudian jadi yang awal, enggak mau. Kita mau tetap di yang depan. Bilang dengan saya, Tuhan Yesus, Engkau yang mengawali gerbang pagi melalui hidupku. Aku mau tetap ada di mana Engkau ada sampai kapanpun juga.
sampai Engkau datang menjemput kami dalam awan kemuliaan. Kami tetap mau on fire. Kami mau tetap on fire. Kami mau tetap on fire. Sampai Tuhan Yesus datang. Tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Mari kita lihat sebentar Mazmur 34. Mazmur 34 ayat yang ke-12 dikatakan demikian, marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Saudara, kemarin waktu saya mempersiapkan Tuhan apa yang untuk pagi ini, Tuhan ingatkan saudara bahwa saya pernah beberapa kali ya mendengar melihat dari YouTube bahwa banyak hamba Tuhan hari ini bilang begini, takut akan Tuhan sudah tidak ada di tengah-tengah gereja Tuhan. Kemudian saya waktu di Surabaya, Pastor Benny ini sampaikan juga bahwa di Amerika sudah dia bersaksi bagaimana takut akan Tuhan juga sudah mulai tidak ada lagi dalam kehidupan gereja Tuhan. Dan kemudian dia berikan satu ilustrasi mengenai seorang pendeta yang namanya James Baker. Seorang yang tele-evangelis, ya, jadi penginjil TV yang luar biasa. Ya. Tapi kemudian dia jatuh oleh karena moral dan beberapa kasus yang lain. Kemudian saudara, orang ini masuk penjara. Dan selama di penjara beberapa waktu yang lalu sempat dibesuk ya sama seorang hamba Tuhan. Dia tanya, hamba Tuhan yang tanya, James, kamu ini hamba Tuhan, masa sih kamu tuh enggak cinta Tuhan sampai kamu mengalami seperti ini? James Baker bilang begini, aku cinta Tuhan, aku mengasihi Yesus sepenuh hatiku, tapi aku kurang satu hal, yaitu takut akan Tuhan. Nah, ini menjadi satu yang meneguhkan saya bahwa saya rindu bahwa gereja kita ini jangan sampai ada orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Mungkin kita cinta Tuhan, kita mau ngelakuin sesuatu untuk Tuhan, tapi seringkali kita tidak punya rasa hormat, respect, ya, menghargai dan mengutamakan dia lebih lagi. Itu ayat Matius 7 itu berlaku untuk seperti orang itu. Ya, dikatakan Tuhan satu kali akan datang nanti waktunya bahwa mereka datang kepada Tuhan dan bilang, Tuhan, aku ini mengusir setan demi namamu. Aku bernubuat demi namamu. Aku mau apa lagi? Menyembuhkan orang demi namamu. Tapi Tuhan bilang, aku tidak kenal engkau. Hai engkau pembuat kejahatan. Bayangkan saudara, kuasa yang seperti yang mungkin itu menjadi satu tujuan kita jadi orang Kristen. Yaitu kita bisa punya kuasa ya untuk mengalahkan semua musuh-musuh kita. Bahkan kita banyak dipakai Tuhan untuk melakukan mujizat-mujizat. Tapi pada ujungnya kita menjadi orang yang ditolak oleh Tuhan dan bahkan disebut sebagai pengacau, pembuat kejahatan. Wow, ayat itu sangat cukup perlu kita perhatikan supaya jangan sampai ya kita terlena atau tertipu dengan diri kita sendiri. Di Amerika saudara, saya pernah dengar bagaimana orang datang ke gereja dengan berdosa dan tidak merasa sesuatu yang perlu diselesaikan dengan Tuhan. Ya. Mereka merasa datang ke gereja dan ya melakukan semua ritual-ritual yang bagus, yang luar biasa. Yang kita juga merasa mungkin di situ ada hadirat Tuhan, tapi mereka nggak merasa gentar gitu saudara. Coba kita lihat di dalam Yesaya 62 saudara. Kita sudah nggak punya perasaan gentar saudara dengan firman Tuhan. Yesaya 66 bisa dibantu dengan LCD ya. Yesaya 66 ayat yang kedua. Bukankah tanganku yang membuat semuanya ini sehingga semuanya ini terjadi? Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kepada orang-orang inilah aku memandang, kepada orang yang tertindas dan patah semangatnya dan yang
gentar kepada firman-Ku. Saudara. Kita pada saat mungkin diingatkan oleh firman Tuhan, kita ngeles, saudara ya. Kita mungkin mengelak, kita mungkin menolak, bahkan kita mungkin berbantah-bantah. Ya. Kepada orang yang seperti ini, saudara, dikatakan Tuhan memandang, ya, Tuhan menghargai, Tuhan memberikan perhatian yang khusus dengan firman. Makanya mari kita mau biasakan, saudara, ya, artinya membangun satu habit yang baru untuk baca Alkitab dan gentar. Kalau kita dengar firman Tuhan, ditegur oleh firman Tuhan, kita malah marah sama pendetanya, saudara. Atau bahkan yang reaksi yang lain, wah aku kok enggak enak ya pergi gereja ya, aku kok rasanya tertuduh terus. Akhirnya enggak ke gereja lagi. Ini orang yang enggak takut Tuhan, saudara. Orang yang enggak takut Tuhan tidak akan bisa bertobat, saudara. Orang yang enggak takut kepada Tuhan, dia akan merasa benar. Dan dia akan mencari semua pembenaran-pembenarannya. Bahkan dia akan tolak firman. Makanya dikatakan orang-orang seperti ini adalah pembuat kejahatan di mata Allah. Mungkin dia melakukan banyak hal yang luar biasa di mata manusia. Ayo bangun ya. Saya rindu sudah mulai hari-hari kita benar-benar menjadi anak-anak Tuhan yang gentar. Gentar dan takut, saudara, takutnya itu bukan takut ya, tapi hormat, respectful, honor, ya, memberi sesuatu yang terbaik bagi Tuhan. Dia bukan pribadi yang seperti kakek kita, saudara, grandpa kita, gitu ya. Kau saudara tahu itu psikologi seorang kakek nenek itu, kalau cucunya salah nggak diapa-apain. Betul ya? Saya sih belum jadi engkong, saudara. Tapi itu saya dengar, saya lihat banyak, makanya banyak ribut antara anak dengan bapak karena memperlakukan cucunya dengan, papa jangan gitu, ini saya ajari makan permen jangan makan, oh surapopo, kabeh rapopo kabeh, saudara. Itu psikologinya daripada seorang kakek. Tapi saya memberitahu, Tuhan kita bukan seorang kakek. Tuhan kita seorang bapak yang memberi disiplin kepada anak-anaknya supaya hidup dalam kebenaran. Katakan amin. Jadi mari saudara, kita juga mulai bangun hidup kita dengan sikap hati yang takut, gentar dengan Tuhan. Jangan kita anggap Tuhan itu sebagai pribadi yang selevel dengan kita. Kita bisa bantah-bantahin dia terus, kita bisa pojokin dia bahkan ya. Kita bisa bahkan salahin dia, saudara. Dia Tuhan, saudara, dia yang menciptakan kita. Dia yang menghidupi kita. Kalau kita bisa hidup itu karena dia. Ya. Jadi mari kita mau hormati dia sungguh-sungguh. Kadang-kadang kita hormat kepada manusia lebih daripada kepada Tuhan. Itu yang membuat Saul ditolak oleh Tuhan, saudara. Saul menghormati rakyatnya, menghormati orang lebih daripada menghormati Allah. Itu yang membuat Saul ditolak. Tuhan bilang, aku nyesel, betul-betul nyesel buat Saul jadi raja, jadi orang pilihan. Lihat saudara. Ya, jadi saya berdoa saudara, mari gereja ini juga atau setiap kita yang ada di tempat ini mulai mari membangun hati yang takut akan Tuhan. Gampang dijamah, kalau ditegur itu langsung, ya ampuni Tuhan, aku salah Tuhan. Ya, karena dia Allah yang kudus, katakan amin. Saudara, kalau saudara hidup atau baca Alkitab saudara, itu kekudusan Allah itu dahsyat luar biasa. Ya, Nadab Abihu sudah diperintahkan jangan bawa api asing, tapi mereka coba-coba, saudara. Ini salah satu tidak menghormati Allah. Coba-coba. Datang kepada Tuhan dengan coba-coba. Bahkan kalau perlu mencobai Tuhan. Apa benar sih firman-Nya? Katanya kalau aku bawa api asing, aku mati. Coba, saudara. Ya. Atau siapa? Adam atau Hawa. Dicobai, kemarin kita sudah baca. Ya. Tuhan sudah bilang jangan jamah pohon itu. Jangan jamah pohon itu. Kau akan mati. Hawa. Ya, memang digoda sudah sama si jahat. Saudara, kalau seperti ini sebetulnya lebih gampang. Kalau ada, karena kita godaan, gampang. Tapi seringkali yang bahaya itu justru tadi, kita sudah ada di ruang kudus, ya.
Setan sudah nggak bisa lagi goda saudara dan saya, tapi godanya datang dari diri sendiri. Lucifer itu saudara, datangnya bukan digoda karena ada Lucifer yang lebih tinggi dari dia. Tapi dia digoda oleh diri sendiri. Aku ingin menyamai Allah. Itu yang bahaya. Jadi saudara ya, di pelataran itu sangat berbahaya, katakan amin. Itu tempat yang sangat berbahaya. Tapi saudara masuk di dalam ruang kudus, itu juga dangerous zone. Tempat yang berbahaya juga. Karena manusia kita itu tiba-tiba saja bisa merasa begitu bangganya dengan sesuatu sehingga kita mulai menolak Tuhan. Kita tidak menghormati Tuhan. Kita mencuri kemuliaan Tuhan untuk diri kita sendiri. Ini yang kemarin saya bilang, mengelola keberhasilan itu lebih susah daripada mengelola kesulitan dan tantangan. Saudara. Makanya Tuhan itu baik, saudara. Kita tidak selalu dibuat sukses terus, tapi kadang-kadang ada masalah. Supaya apa? Ingat lagi sama Tuhan. Katakan amin. Ya, saudara, Rick Warren, pengarang buku Driven Purpose Life itu ya, atau Church ya. Saudara, dia mengatakan, aku dulu punya keyakinan seperti ini terhadap hidup ini, bahwa ada gunung berkat, ada lembah kekelaman yang silih berganti dalam hidup setiap manusia. Tapi kemudian dia bilang begini, setelah aku menjalani, karena istrinya saudara Kay itu kena cancer, sementara dia dipakai Tuhan luar biasa seperti itu. Jadi dia bertanya, loh Tuhan, aku ini kan sedang sukses, aku sedang dipakai luar biasa, tapi kenapa istriku ngalami cancer? Kemudian Tuhan berikan pengertian baru. Oh ternyata hidup itu bukan up and down. Jadi artinya di atas kadang-kadang, turun di bawah dengan persoalan-persoalan, naik lagi nanti. Bukan, dia bilang begini, itu seperti rel kereta api yang berjalan seiringan. Susah dan senang itu bersama-sama. Dan itu yang menjagai Rick Warren tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Saudara bisa bayangkan kalau kita ini dibuat sukses terus ya, tanpa ada masalah. Kita bisa seperti Lucifer, saudara. Gampang hati ini bisa bilang, dahsyat ya Bambang Hengki ya. Pendeta yang diurapi ya, pendeta yang diberkati ya. Lupa Tuhan. Sampai hanya semua agenda kita yang kita lakukan. Itu seperti Ratu Wasti, saudara. Ratu Wasti sudah diangkat tinggi luar biasa. Di dalam puncak perayaan tuh Raja Ahasveros kepingin menyandingkan dirinya dengan sang ratu. Untuk menunjukkan kepada kerajaan bahwa lihat raja dan ratumu ini luar biasa. Ya, itu seperti keinginan Tuhan Yesus. Dia ingin menyandingkan saudara dengan saya. Saudara dengan saya, saudara dengan Tuhan. Saudara dengan Tuhan. Tapi waktu diundang, ayo datang. Wastinya diundang datang. Wasti di sana katanya punya pesta sendiri. Hati-hati saudara. Wasti jatuh bukan pada saat dia jadi gadis miskin. Wasti jatuh pada saat dia ada di puncak kejayaan dan kebesaran bersama dengan Raja Ahasveros. Dia tolak rajanya, no, aku punya sendiri, agenda sendiri, aku punya pesta sendiri. Aku sedang sibuk ngeladen ini, tidak enak nanti kalau aku pergi tak tinggalin teman-temanku. Nanti di mana mungkin kalau mereka tanya saya dan kemudian gimana nih tuan rumahnya kalau nggak datang, saudara? Dia mungkin merasa sungkan dengan manusia lebih daripada rajanya. Banyak kita seperti itu hari-hari. Orang Kristen nggak takut lagi sama Tuhan, hormat, nggak respect. Bahwa kalau Wasti bisa naik juga itu karena seorang Ahasveros. Kalau kita bisa seperti ini oleh karena ada Yesus yang sudah mati buat kita. Katakan amin. Saudara lihat salib Yesus terus. Saya ini senang itu di belakang itu saya. Jendela, terus ini itu bentuknya kayak salib terus sudah. Betul ya? Jadi setiap saya ke khotbah, lihat itu salib. Salib, di sana memang tidak ada salib. Ketutup sudah dulu. Dulu ada salib itu jadi, cuma ketutup. Jadi kalau khotbah, saya selalu, ini semua salib, ingat salib. Kalau kita bisa seperti ini, ada satu pribadi yang sudah menderita buat kita, mau mati buat kita. Ya, salib dilihat. Kalau kita menderita, saudara,
Ingat salib, penderitaan kita belum sebanding dengan penderitaan Yesus. Halo? Ya, saya senang sekali dengan kesaksiannya Pak Hendro. Ada enggak? Bisa ditayangkan enggak? Sebentar. Pak Satrio mana di Pak Satrio? Atau ada enggak? Bisa? Dia ada? Nah? Di sini tidak ada, di situ ada. Oh iya. Ya besok ya, besok. Pak Hendro yang sudah pulang ke rumah Tuhan. Sebelum meninggal dia punya kesaksian yang dahsyat sekali, luar biasa. Waktu pemakaman hari Minggu, saya yang pimpin, saya nggak bisa khotbah, saudara. Dengerin kesaksian dia, saya bilang ini khotbah yang terbaik yang saya pernah dengar. Kesaksian yang terbaik, saya tidak khotbah lagi. Saudara bawa pulang apa yang disampaikan oleh Pak Hendro waktu itu, cukup. Buat saya itu cukup, karena itu sudah menjelaskan the whole Bible. Semuanya sudah ada di situ. Ya. Dia bilang 3 poin. 1, saudara. Apakah Tuhan itu baik hanya pada saat-saat kita diberkati? Pada saat kita sedang mengalami masalah, apakah Tuhan tidak baik? Menurut saudara gimana? Benar. Benar. Nani kemarin konseling sama saya, yuk. Ngomongnya, Tuhan tuh gimana sih Pak, aku ngalami gini terus. Halo? Benar. Dia baik pada saat kita susah, dia baik pada saat kita baik. Itu yang disampaikan. Dan itu sangat biblical sekali. Dan itu basic dari semua kebenaran. Yang kedua, dia bilang begini, saudara, banyak orang cari kesembuhan, cari keselamatan kemana-mana dengan berbagai macam cara. Tapi setelah menemukan, dia tidak pernah menemukan penyelamat itu sendiri, pribadi penyelamatnya. Seperti saudara ke dokter, saudara sakit ke dokter, setelah diobati dokter, saudara kira-kira ngapain dengan dokter itu? Bayar toh? Setelah itu sudah, tak peduli lagi. Yang penting aku, mari. Nah banyak orang Kristen begitu. Tapi Pak Indro bilang, aku yang aku alami, bukan begitu. Justru sesaat memang aku mencari penyembuhan. Kesembuhan aku cari, gimana Tuhan aku mau sembuh, aku mau hidup, aku mau melayani. Tapi yang dia terima sakitnya tambah parah. Tapi di saat-saat sakit parah seperti itu, dia ketemukan pribadi penyelamatnya atau penyembuhnya. Dia disembuhkan enggak? Hah? Hah? Tidak. Kok tahu? Kok tahu? Nah mati Pak. Mati ini kenapa? Karena sakitnya. Enggak, saudara. Ya. Dia disembuhkan. Total disembuhkan, kalau bahasanya ini adalah disembuhkan dalam arti kata yang so-so itu loh. Kalau Yesus bilang, hai ibu, imanmu menyelamatkanmu. Itu bukan cuma menyembuhkan sakitnya tok, tapi menyembuhkan seluruh hidupnya. Itu bahasa aslinya so-so. Itu artinya semua hidupmu itu dipulihkan. Sembuh enggak? Sembuh. Jadi sebenarnya Pak Hendro sembuh. Dan saya ngomong sama dia waktu di akhir-akhir, kamu mati bukan karena sakitmu. Kamu pulang karena Tuhan memang ingin kamu pulang. Ingat salib Yesus, saya bilang. Salib Yesus adalah pada saat Yesus di kayu salib, saya mau tanya, Yesus mati karena disalib? Ayo. Loh, mati disalib apa enggak? Lalu terus mati pakai apa? Ditusuk. Hah? Menyerahkan nyawa. Nah itu yang Jawa yang betul. Dia serahkan Bapa kepadamu lah, aku serahkan nyawaku. Saya mau beritahu kalau mau mati seperti itu ya. Saya bilang, Dro, pulanglah. Sudah kalau mau mati panggil saya. Tak doain, saya ini punya pengurapan menghantar pulang, ngasih tiket. Pulang, kamu mati bukan karena sakit. Kamu meninggal karena Bapak butuh kamu di surga. Amin. Butuh kesaksianmu juga bahwa
kamu orang yang beriman. Saya bilang kamu udah jadi guru iman buat saya. Saya pendetamu, tapi aku belajar iman dari kamu. Dahsyat saudara. Saya bilang, saudara, itu ya nggak tahu kalau kita memandangnya secara manusia begitu, kita ngomong ya wis no mau mati sake yo. Duh, sake keluargane yo, sake ini yo macam-macam. Tapi saya bilang kematian yang luar biasa. Kepulangan yang luar biasa. Ya, itu saya lihat pada saat kemarin. Ya, karena sesuatu yang nanti saja kita akan lihat secara langsung. Banyak setelah itu banyak teman-teman minta di kopinya, karena betul-betul itu sangat menginspirasi sekali, powerful banget kesaksiannya itu. Saya bilang yang ngomong itu sekarang sudah nggak ada, sudah terbaring di, tapi dia sudah membuktikan omongannya itu tetap berlaku sampai akhir hidupnya. Dia sudah menyelesaikan pertandingan dengan baik. Nah itu betul saudara. Banyak orang mati dan kemudian ditulis di situ apa di tagline-nya Hoimnya itu ya, di apa Hoim apa beritanya itu ya, sudah menyelesaikan pertandingan dengan benar. Wah tapi urepe waduh ra karu-karuan sudah. Ya kadang-kadang kita hanya untuk sekedar apik-apik ditulis, tapi nanti sampai sana kowe iki urung rampung. Urip ora karu-karuan aja sudah. Ya jangan ya. Jadi saudara, saya benar-benar diberkati minggu-minggu ini melihat sesuatu yang luar biasa. Mari hiduplah takut akan Tuhan. Jauhi kejahatan. Saudara. Ini loh ngomong juga, kalau baca ayat Mazmur 34 tadi. Ngomong orang banyak berbuat salah karena banyak omongan yang salah. Bukan dari perbuatan yang, ini dari ngomong yang salah. Dari sini ada api yang bisa membakar seluruh dunia. Saudara ingat Hitler, dari satu omongan kecil, semua dunia perang. Banyak jutaan orang mati. Dari satu mulut ini ada binatang buas, yang binatang liar yang bahaya sekali. Makanya saudara harus belajar seperti Daud, beri kekang pada mulutku supaya aku jangan berbuat dosa. Saudara. Ya, hiduplah takut akan Tuhan, saudara. Supaya ibadah-ibadah kita semakin dahsyat. Kemarin saya ingat juga Pak Andreas sampaikan revival yang terjadi di Wales itu terjadi pada saat itu ada beberapa orang-orang tua yang berdoa, saudara. Kemudian mulai anak-anak muda mulai bergabung, mulai terjadi satu kegerakan doa yang luar biasa yang nggak bisa di stop. Kebaktian nggak pakai jam lagi, saudara. Ya terus saja terus. Tapi nggak terjadi apa-apa. Setelah sekian lama nggak terjadi apa-apa. Tapi satu kali setelah 2 bulan atau kemudian itu sudah berjalan jauh malam, tiba-tiba ada seorang anak muda naik ke mimbar dan dia bacakan dari Mazmur 24 mengenai siapakah orang yang akan naik ke gunung Allah, orang yang hatinya murni, yang tangannya bersih. Dialah yang akan masuk dan pintu-pintu gerbang akan terbuka untuk menyambut kedatangan Raja kemuliaan. Disampaikan. Setelah itu orang bertobat semuanya, merendahkan diri, bertobat sungguh-sungguh. Dan pertobatan itu kemudian menyebar ke seluruh kota Wales. Ya, orang di jalan tiba-tiba nangis, kami kepingin ketemu pendeta. Penjara-penjara tiba-tiba geger, saudara. Kami kepingin ketemu pendeta, doakan kami berdosa. Ya, kemudian kapal yang berlabuh kira-kira 1-2 kilometer dari pelabuhan, dari kota itu. Tiba-tiba di sana sudah ada kegemparan. Orang-orang berteriak-teriak, kami perlu pendeta, kami mau bertobat. Saudara, kalau Tuhan sudah mengunjungi umatnya itu dahsyat. Saudara rindu yang seperti itu? Dimulai dari diri kita sendiri dulu, amin. Kita perlu bertobat, kita perlu merendahkan diri kita dan hidup menghormati Allah. Mari bangkit berdiri. Jauhi kejahatan, saudara. Ya, jaga lidah bibir saudara dengan baik. Minta dikuduskan. Yesaya pada saat ketemu dengan Tuhan, yang dia teriakkan adalah
celaka aku adalah orang yang najis bibir. Ya. Artinya banyak salah ngomong. 5 pasal dia sudah dipakai oleh Tuhan untuk bernubuat. Tapi pada saat ketemu Tuhan, dia bilang mulutku sangat najis, sangat cemar, kuduskan. Ya. Saya dengar beberapa orang sudah, doa wis dahsyat luar biasa. Bahasa rohnya, bahasa roh kromo sudah. Kromone inggil sangat. Wah, luar biasa. Sampai orang kalau dengar dia bahasa orang bergidik semua, saudara. Wah, tapi habis itu selesai ngomongnya raka-raka, ngomongnya kotor yang keluar, judes yang keluar, saudara. Keluar kabeh. Lah ini kan firman Tuhan memang ada. Masa dari mulut yang sama keluar kata-kata berkat, tapi juga kata-kata kutuk. Enggak boleh yang terjadi seperti itu. Katakan amin. Ya, mestinya sumbernya bersih, keluarnya bersih. Amin. Ya, jadi mari, saudara, kalau kita masih salah ngomong, mari cepat bertobat. Jangan biasakan orang popo biasa ngono ki, memang kebiasaanku ngono, Tuhan ngerti. Saudara, jangan gitu. Belajar bertobat. Belajar bertobat, betul. Bertobat itu perlu belajar. Dan itu perlu anugerah. Supaya gampang dijamah, diingetin. Jangan sampai saya Daud itu saudara. Daud itu berbuat salah, dablek. Sampai harus ada nabi datang ingetin. Ya, buat saya itu sebetulnya agak memang dengan cara yang halus saudara ya. Kalau Nathan nggak pinter ngomongnya bisa dibunuh itu. Karena hati Daud keras. Tapi pada saat dia diingetin, untung Daud bertobat. Ya, tadi yang dikatakan Allah memandang orang-orang yang hatinya gampang remuk, hancur. Salah sedikit Tuhan, ampuni. Salah ngomong sedikit Tuhan, salah tolong ampuni. Orang yang seperti itu dipandang Tuhan. Karena engkau menghormati Tuhan. Katakan amin. Karena engkau hidup dalam takut akan Tuhan. Haleluya. Dia Allah yang kudus. Hampiri dia dengan kekudusan. Hampiri dia dengan kesucian. Kami percaya Tuhan, darah anak domba Allah sudah membasuh kami. Tapi kami juga mau minta Tuhan, tolong kami. Supaya setiap kemurnian yang sudah dikerjakan melalui darah Yesus itu, tidak kami kotori lagi dengan hal-hal yang duniawi. Kami mau hidup kudus. Karena tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Tuhan. Kuduskan kami Tuhan. Tahirkan kami. Tahirkan mulut kami. Tahirkan hati kami. Tahirkan tangan kami. Tahirkan pikiran kami. Tahirkan langkah kaki kami. Tahirkan telinga kami Tuhan. Tahirkan mata kami Tuhan. Tahirkan kami. Seluruh hidup kami. Begitu pentingnya kekudusan di hadapan Tuhan. Sampai firman Tuhan mengatakan, kalau karena matamu kau berbuat dosa, congkel, lebih baik kau masuk surga dengan satu mata. Mari minta kuduskan. Mungkin kita pernah melihat hal-hal yang tidak benar, saudara. Bahkan mungkin sengaja kita melihat hal-hal yang tidak benar.
Kita menonton pornografi. Tuhan, mari kuduskan kembali mata kami. Supaya mata kami hanya memandang Engkau saja Tuhan. Memandang kemuliaan. Kuduskan hati kami Tuhan. Kuduskan jiwa kami. Pulihkan kembali tubuh jiwa roh kami ini biar terjaga, tidak bercacat dan tidak bercela. Mungkin banyak perkataan-perkataan negatif yang kita dengar dan kita mungkin lebih suka dengan kata-kata gosip. Mari kita minta kudus telinga ini. Dan aku berdoa Tuhan untuk setiap kami, Tuhan, supaya telinga ini tidak dipakai untuk mendengar hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang tidak jelas, hal-hal yang berupa gosip, tetapi kami mau dengar, kami mau pakai telinga ini hanya untuk mendengar suara Tuhan, suara surgawi. Berdoa Tuhan, bukakan kembali mata rohani dan telinga rohani kami, mendengar yang kudus dari surga, mendengar yang kudus dari Bapa. Ampuni kami kalau kami sudah menggunakan mulut bibir kami untuk perkataan-perkataan yang tidak benar. Tahirkan kami Tuhan, kuduskan lidah bibir kami, kuduskan Tuhan. Ampuni tangan kami yang sudah kami pakai untuk hal yang tidak berguna, yang tidak, mungkin yang bahkan yang jahat di mata Tuhan. Ampuni Tuhan. Biar tangan kami pakai sesuai dengan rencana-Mu dan kehendak. Untuk terulur bagi orang-orang yang lemah, untuk terulur bagi orang-orang yang membutuhkan, untuk memberikan kekuatan bagi orang-orang yang lemah Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami gunakan tangan kami untuk menyakiti orang-orang. Ampuni kaki kami untuk segera melangkah berbuat hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Oh, kuduskan tubuh jiwa roh kami. Kuduskan Tuhan. Efesus 1 ayat 4 mengatakan, sejak dunia ini belum diciptakan, kita sudah ditetapkan untuk hidup dalam kekudusan. Hiduplah kudus, hiduplah suci, kuduslah engkau karena Tuhanmu kudus. Buanglah setiap akal budimu yang tidak benar di hadapan. Tanggalkan segala kejahatan. Tanggalkan setiap perkataan yang tidak membangun, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Perkatakan kebenaran firman. Gentarlah dengan firman Tuhan. Takutlah akan Tuhan. Hormati Dia lebih daripada memandang yang ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Yesus. Tahirkan hidup kami kembali. Dengan sukacita kami, gembiraan kami adalah kegembiraan dan sukacita yang kudus yang dari Tuhan. Ampuni motivasi-motivasi kami yang salah. Luruskan kembali Tuhan. Biar hanya Engkau yang menjadi tujuan kami Tuhan. Hanya Engkau yang menjadi tujuan setiap ibadah-ibadah kami. Bahkan seluruh hidup kami hanya Engkau Yesus. Melalui pekerjaan kami, rumah tangga kami, melalui bisnis kami, pelayanan kami, semuanya Tuhan ditujukan hanya untuk memuliakan nama Tuhan.
untuk menyaksikan Tuhan itu baik, Tuhan itu benar. Tidak ada yang salah dengan jalan-jalannya. Tuhan itu kudus, Tuhan itu suci. Kuduskan kami, sucikan kami dalam hadirat-Mu. Kuduskan, pulihkan kami dalam kekudusan-Mu, Tuhan. Oh, memandang kemuliaan-Mu, Yesus. Haleluya, Jesus. Mari ikuti doa saya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ampuni kami, ampuni kami, kuduskan hidup kami kembali, kuduskan hidup kami, murnikan setiap hidup kami, murnikan setiap hidup hati kami, hati kami, pikiran kami, perasaan kami, perasaan, kehendak kami, kehendak kami, bahkan seluruh tubuh kami. seluruh tubuh kami. Semuanya sudah dibayar dengan darah yang mahal. Semua sudah dibayar dengan darah yang mahal. Darah anak domba Allah yang tidak bercacat salah. Darah domba, Darah Yesus Kristus. darah Yesus Kristus. Lahirkan kami Tuhan. Lahirkan kami, Tuhan. Kami mau berjalan di jalan-jalan kekudusan dan kebenaran. Supaya namamu terus dipermuliakan. Supaya kami boleh melihat Engkau Tuhan. Supaya Engkau datang di tengah-tengah kami lebih lagi. Tidak ada penghalang antara Engkau dengan kami. Terima kasih Tuhan. Takut akan Tuhan. Biarlah terus menjadi gaya hidup kami. Terus menjaga hidup kami. Gentar akan firman-Mu. Gentar akan firman, Menjadi sikap hati kami. menjadi sikap hati kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Terima kasih. terima kasih.